Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa untuk selalu menjalani ibadah puasa dengan baik. Dan saya Bung Ropan akan berbicara kali ini soal Ole Romani. Ya. Baru-baru ini kan dia mendapatkan pujian setelah mencetak gol perdana bersama dengan Oxford. Setelah 5 pertandingan dia seakan mandul, tetapi sekarang dia membuktikan walaupun kalah lawan Coventry, tapi pujian itu datang langsung dari sang pelatih Oxford, ya, Gary Rowett. Dan dia menilai bahwa Ole Romani akan berkembang, penyerang tim nasional kita yang nantinya akan dipakai Patrick Kluivert untuk bermain melawan Australia di Sydney pada 20 Maret yang akan datang. Itu akan menjadi penyerang yang sangat mematikan di lini serang. Itu yang dikatakan oleh Gary Rowett. Bahkan dia akan ingin selalu memberikan tempat bagi Ole Romani, ya. Dan Ole Romani sudah membuka beberapa momen yang bagus yang dilihat oleh Gary Rowett. Ada peluang-peluang yang dia buka, kesempatan ya kepada teman-teman, dan itu baik di mata Gary Rowett. Dan ini juga bisa menjadi sinyal yang bagus bagi Ole Romani ketika akan bermain bersama dengan tim kita melawan Australia. Patrick Kluivert pasti akan tersenyum. Dan tentunya ini menjadi kabar bagus karena Ole akan termotivasi saat ini bermain bersama Oxford dan juga bermain bersama tim nasional. Di timnas dia akan ditempatkan sebagai pemain nomor 9 satu-satunya, ya. Walaupun kita masih punya mungkin saja Rafael Struijk, tapi Ole yang akan ada di depan sebagai nomor 9. Tetapi Ole memang bukan sebagai nomor 9 murni kalau bisa dikatakan, ya. Karena dia bisa bermain di berbagai tempat. Di Oxford sendiri aja dia beberapa kali dimainkan di posisi di belakang striker atau pemain nomor 10, ya. Ada Mark Harris di depan di Oxford dan dia selalu bermain di posisi ini yang lebih bebas, bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan. Dan itu pula yang nantinya akan dilihat oleh Patrick Kluivert ketika kita datang, ya, di Australia dan dia hanya tersedia di depan. Kemudian di next kalau kita mendapatkan hasil yang positif, termasuk Australia dan Bahrain nantinya di tanggal 20 dan 25, kita kan akan menatap pertandingan melawan Cina dan Jepang. Mungkin saja ada pemain nomor 9 yang bagus, karena saya rasa kalau ini akan bagus positif, ya, Ketua Umum Pak Erick Thohir akan mengambil lagi satu langkah, ya, mendatangkan pemain-pemain yang bagus, ya, pemain-pemain yang cukup, terutama di lini serang nomor 9. Kita masih punya Mauro Silva sebenarnya, masih muda, ya, surat-surat sudah lengkap tapi belum diurus, ya, tersedia saat ini. Mungkin saja untuk next, ya. Ya, semoga Mauro bisa bergabung karena kita perlu untuk nomor 9 dan pasti Alex Pastoor, Dani Lansat itu akan berkeliling. Kita masih punya Gerald Van den Berg kan sebagai asisten, dan mereka akan melihat siapa pemain nomor punggung 9 yang pas. Sehingga Ole kalau bermain sebagai nomor 10 ini akan mantap berdiri di belakang striker. Nah, hal yang sama juga pasti akan diemban oleh Marcelino Ferdinand ketika Ole ada di depan nanti melawan Australia atau nanti melawan dengan Bahrain. Marcelino akan diberikan kebebasan untuk bermain. Sama ketika melawan Arab dan Marcelino bisa membuat 2 gol. Itu yang pasti akan dilakukan oleh Kluivert. Nah, kita kembali ke Ole ini. Ya, kalau melawan Australia dia akan hanya sendiri di depan, tapi melawan Bahrain dia mungkin akan ditemani oleh Ragnar Oratmangun karena Ragnar sudah ada dan kita jadi bagus di lini serang. Ya, ada Ole, ada Ragnar. Tinggal di kanan apakah Rafael akan bergeser ke kanan atau Eliano Reinders yang dimainkan ataupun dengan Marcelino. Semua tergantung dari Patrick Kluivert melihat. Tapi Ole pasti akan tetap mendapat tempat di sini. Dan itu sudah dipuji sekali lagi, ya, bagi pelatih Gary Rowett. Dia melihat ke depan, Ole punya kesempatan yang baik untuk bisa berkembang lagi. Ya, kalau dia diberikan kebebasan terus untuk bermain, pasti Ole akan memberikan yang terbaik bagi Ox, ya, julukan bagi Oxford. Juga untuk tim nasional. Ya. Ketika kita akan mengarungi pertandingan 4 laga di tahun 2025 ini, ya, semua berharap bahwa Ole akan memberikan kontribusi, pengaruh, pembeda di lini serang kita. Di saat akan menghadapi 2 pertandingan krusial, menghadapi Australia dan Bahrain. Karena tumpuan itu saat ini hanya ada di Ole kalau bicara di depan. Walaupun sekali lagi saya bilang kan, kita masih punya Ragnar, punya Eliano, punya Rafael Struijk, bahkan mungkin ada penyerang lainnya akan diambil oleh Patrick Kluivert, antara Ramadan Sananta yang dia akan ambil. Tapi Ole ini akan menjadi tumpuan harapan
di lini serang. Dan saya pikir wajar bagi lini belakang lawan Australia atau Bahrain akan selalu melihat pergerakan dari Ole. Pasti mereka juga sudah merekam bagaimana kelebihan kekurangan dari Ole bermain di lini serang tim Indonesia. Nah, kita sebagai penggemar ya tim nasional tentunya berharap bahwa ketika Ole melakukan debut dia melawan Australia dan dia bisa mencetak gol, ini yang ditunggu oleh banyak orang ya. Karena Ole punya kecepatan ya, punya visi bermain bola yang sangat baik, punya tembakan yang bagus, punya ketenangan karena ini menjadi modal bagus, naluri ya di depan gawang, ketenangan ya untuk bisa bermain. Ini yang penting, punya kecepatan ya, untuk bisa masuk ke daerah lawan, dan Ole memiliki semua itu. Nah, makanya sekarang tinggal tergantung dari gelandang-gelandang kita untuk mensuplai bola terhadap Ole. Di sana ada Tom Haye, mungkin Joy Pelupesi yang akan beri sana. Ada Ivar, ya termasuk dengan Marcelino dan Eliano Reinders kalau dimainkan lebih awal, ataupun ada Rafael yang ada di sana. Jadi kalau Rafael main, mungkin salah satu di antara Marcelino dan Eliano ini akan diparkir salah satu ya. Tetapi kalau Rafael tidak bermain, pasti Marcelino dan Eliano yang bisa didorong lebih ke depan. Tapi sekali lagi, saya pikir ini semua adalah ranahnya bagi Kluivert. Tentunya dia dan para asisten lebih tahu racikan apa yang akan mereka lakukan ya, di saat Ole hadir. Dan saya pikir bukan cuma Ole yang akan menjalani debut ya. Kalau Joe Pelupesi sudah selesai, nantinya di register terdaftar tanggal 10 dia akan main ya. Ada Emil ya yang siap sedia untuk bisa mengisi posisi Martin Pas di bawah Mister ketika Martin Pas misalnya cedera atau mendapatkan kartu kuning. Nah, ini akan berbahaya. Oke, sampai di sini dengan saya ya, Bung Ropan berbicara. Ciao.